Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kristus tidak menjalankan kehidupan batinnya dengan sensasi kesuksesan. Inti dari apa yang menghibur dan menopang hatinya bukanlah hasil kerasulan yang sukses, yang indah, melainkan persatuan doanya dengan Bapa di surga. Apakah hasil untuk misinya mudah atau sulit diperoleh? Kristus tetap memberikan dirinya secara penuh. Keteguhan semangat dan keteguhan kehendak tidak didasarkan pada hasil sesaat, tetapi pada kedamaian dan sukacita yang mendalam dari menjalankan kehendak Bapa. Saudara-saudari terkasih, Kristus membela tempat suci ini di dalam hatinya dengan satu elemen kunci, yakni waktu. Meluangkan waktu untuk berdoa adalah membangun tembok yang mempertahankan tempat kudus Allah di dalam jiwa kita. Waktu untuk Tuhan sendirilah yang membangun landasan bagi kerajaan Allah di dalam diri kita, sehingga kita dapat membangunnya di sekitar kita. Dari sana kita melihat apa yang berlalu, dangkal atau sia-sia. Dan ini menuntun kita untuk merangkul apa yang abadi, memberi diri secara sempurna dalam cinta. Saudara-saudari, setiap kali para rasul naik perahu dan berada di tengah ombak, hal itu adalah waktu bagi mereka untuk belajar. Air melambangkan kehidupan, dan ombak melambangkan semua ketidakpastian hidup ini, semua cobaan dan penderitaan yang tampaknya membawa dunia kita ke akhir yang buruk. Kristus secara konsisten menguji dan membentuk lebih dalam orang-orang yang Ia kasihi. Masalah tidak dihilangkan karena kita telah menemukan Kristus. Sebaliknya, kadang-kadang masalah dapat meningkat karena masalah adalah tempat pelatihan orang suci dan para rasul. Kristus melihat para rasul dalam kesulitan, tetapi mereka tidak pernah sendirian. Kristus tidak pernah meninggalkan mereka. Perhatiannya tidak pernah hilang. Saudara-saudari, semoga iman kita membawa diri kita kepada keyakinan akan kehadiran Kristus bagi kita. Santo Agustinus menulis tentang perikop ini. Yesus datang berjalan di atas ombak. Yesus meletakkan semua gejolak kehidupan kita di bawah kakinya. Mengapa kita takut? Berjalan bersama Kristus mengizinkan kita menaklukkan ombak yang ingin menguasai kita. Kontak dengannya dalam doa membantu kita menemukan tanah yang kokoh di tengah-tengah pasir.
Kristus yang menang mengingatkan kita bahwa tidak ada kejahatan yang lebih kuat darinya ketika kita berjalan berirama dengan Kristus. Saudara-saudari, terkadang kita mengalami keberhasilan dan keamanan manusiawi yang semu dengan kepuasan sedemikian rupa, sehingga kita lupa bahwa dalam sekejap semua itu dapat diambil dari diri kita. Semoga kita berusaha untuk menempatkan diri kita dalam Yesus, batu karang sejati dan abadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.